Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, mahasiswa-mahasiswi PGMI Lokal D dimanapun berada. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan kita yang kualitatif. Sisa 2 poin pembahasan, yaitu tentang teknik analisis data dan juga mengenai validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Baik, kita awali tentang teknik analisis data ya. Kita awali tentang teknik analisis data. Teknik analisis data untuk kualitatif. Baik, berbicara tentang teknik analisis data kualitatif, sebenarnya tidak ada panduan yang jelas gitu kan mengenai bagaimana analisis data untuk penelitian kualitatif ini. Kalau ada yang punya bukunya Prof. Sugiono, di sana bisa kita baca bersama bahwa Susan Steinbeck menyatakan bahwa belum ada panduan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan berapa banyak data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan atau teori. Kemudian juga dinyatakan bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras, analisis memerlukan daya kreatif, serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda. Ini di dalam teknik analisis data kualitatif bahwa tidak ada acuan yang baku mengenai analisis data di dalam penelitian kualitatif. Dan di sana dinyatakan bahwa di dalam penelitian kualitatif itu peneliti harus memiliki daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Daya kreatif dan kemampuan intelektual yang tinggi. Intelektual yang tinggi. Ini agar memudahkan untuk membuat kesimpulan ataupun teori dari penelitian yang dilaksanakan. Seperti itu. Teori, susah nih. Teori dari penelitian yang dilaksanakan. Nah, kemudian analisis data kualitatif ini bersifat induktif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau suatu menjadi atau menjadi suatu hipotesis atau dugaan sementara. Nah, berdasarkan hipotesis yang dirumuskan tersebutlah, selanjutnya dicari lagi data secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis awal yang kita bangun itu dapat diterima atau tidak. Seperti itu. Beda ya dengan kuantitatif, kita sudah membuat hipotesis di awal, kemudian kita sudah membuat langkah-langkah untuk analisisnya berdasarkan langkah-langkah statistika seperti itu. Nah, kalau di kualitatif, berdasarkan data yang ada, kita mencoba menyimpulkan terlebih dahulu, membuat simpulan sementara atau dugaan sementara, sembari masih mengumpulkan data, hingga nanti dicoba disimpulkan kembali apakah dugaan awal ini sesuai atau tidak, seperti itu ya. Nah, bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima atau dugaan sementara tadi dapat diterima, maka apa yang kita simpulkan di awal itu dapat menjadi simpulan secara keseluruhan ataupun dapat menjadi teori. Nah, tadi Ibu ada menyebutkan kata triangulasi. Triangulasi di sini adalah pengumpulan data dari berbagai metode atau cara seperti itu. Nah, kemudian bagaimana proses analisis data di dalam penelitian kualitatif ya. Proses analisis data. Proses
analisis data, proses analisis data dalam penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan atau terjun ke lapangan, kemudian selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan ya. Proses analisis data di dalam penelitian kualitatif ini dibagi menjadi 3. Sebelum terjun lapangan, kemudian saat di lapangan, maksudnya ini di lapangan ini saat dilaksanakan penelitiannya seperti itu ya, kemudian setelah terjun lapangan. Kemudian Nasution di tahun 1988 di dalam bukunya menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi peneliti selanjutnya sampai jika mungkin teori yang grounded atau teori yang mendalam. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah pengumpulan data. Nah, berdasarkan wacana daripada bukunya Nasution, dinyatakan bahwa walaupun tadi di awal dinyatakan proses analisis data di dalam penelitian kualitatif itu terbagi menjadi 3, sebelum terjun lapangan atau pada saat perumusan masalah, kemudian saat di lapangan, kemudian setelah terjun lapangan, namun pada faktanya sebenarnya proses analisis data ini lebih banyak terjadi pada saat di lapangan ini. Pada saat di lapangan ini ya. Seperti itu. Karena dinyatakan bahwa analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Dominan di yang tengah saat di lapangan, ada juga yang sebelum terjun lapangan ini berhubungan daripada yang setelah terjun lapangan. Jadi pada saat pengerjaan penelitian kualitatif itu sambil mulai menganalisis data-datanya seperti itu ya. Nah, kemudian kita bahas satu persatu analisis sebelum lapangan. Analisis sebelum lapangan. Analisis sebelum analisis sebelum lapangan. Analisis kualitatif yang dilakukan sebelum terjun ke lapangan yaitu dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan ataupun berdasarkan data-data sekunder yang dimiliki yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Kan di pembahasan terdahulu sudah Ibu sebutkan bahwa judul di dalam rumusan masalah, bahkan judul di dalam penelitian kualitatif itu tidak dapat dipastikan saat di awal. Nah, inilah bagian daripada analisis sebelum lapangan. Jadi pada saat pengamatan kita, kemudian pada saat kita memperhatikan lapangan atau sambil-sambil nyari data, bisa jadi terjadi perubahan, kita kan juga melakukan analisis nih, bisa jadi nanti di dalam sini terjadi perubahan terhadap rumusan masalah, bahkan hingga kepada judul penelitian. Nah, langkah yang di dalam ini disebut dengan analisis sebelum lapangan, seperti itu ya. Nah, dan analisis analisis sebelum di lapangan ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah kita sebagai peneliti terjun ke lapangan atau menjalankan penelitian kita. Kemudian kalau contohnya di sini, kalau yang buku yang Ibu pegang ini contohnya adalah diibaratkan seperti seseorang yang ingin mencari pohon, suatu pohon di hutan gitu ya, pohon jati lah, pohon jati di suatu hutan. Berdasarkan karakteristik tanah dan iklim, maka dapat diduga bahwa hutan tersebut ada pohon jatinya berdasarkan dugaan sementara.
Oleh karena itu, peneliti dalam membuat proposal penelitian fokusnya adalah ingin menemukan pohon jati pada hutan A, beserta karakteristiknya. Nah, setelah peneliti ternyata masuk ke hutan beberapa lama, ternyata hutan tersebut tidak ada pohon jatinya. Kalau penelitian kuantitatif tentu akan membatalkan penelitiannya, ya. Karena seperti yang dinyatakan sebelumnya, kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Kalau di kuantitatif sudah jelas dari awal rumusan masalahnya, hipotesisnya sudah ada, cara penghitungannya seperti apa. Kalau tidak ada, ya tidak ada, seperti itu ya. Nah, kalau di kualitatif, apa namanya ya? Kalau di dalam penelitian kualitatif, peneliti kualitatif tidak akan menghentikan penelitiannya, walaupun di dalam hutan itu tidak ada pohon jatinya. Nah, karena tadi fokus yang di awal itu masih bersifat sementara pada saat penentuan awal yang sebelum terjun lapangan itu masih fokus atau dugaan sementara seperti itu. Nah, kalau ternyata apa yang dia rancang di awal ternyata tidak ada di dalam lapangan yang dihadapi, maka peneliti kualitatif ini dapat saja merubah rumusan masalah atau fokus penelitiannya serta judul penelitiannya yang tidak lagi mencari kayu jati, kalau tadi contohnya kayu jati, akan berubah mungkin setelah masuk hutan, yang dilihatnya adalah jenis pohon-pohon dan binatang yang lain, seperti itu. Itu terkait yang proses analisis data, analisis sebelum lapangan. Jadi analisis sebelum lapangan tadi, kita mengamati terlebih dahulu keadaan di lapangan dengan ide yang sudah kita bawa. Kalau dulu kan Ibu mencontohkan tentang pekerjaan orang tua, pengaruh dari pekerjaan orang tua terhadap prestasi akademiknya siswa, seperti itu. Dugaan awal berdasarkan hasil analisis data yang ada di permukaan, asumsinya kita adalah bahwa pekerjaan orang tua itu mempengaruhi atau melatar belakangi prestasinya peserta didik. Namun ternyata setelah terjun ke lapangan, nah itu adalah masuk di analisis sebelum lapangan. Namun ternyata setelah masuk lapangan, ternyata bukan jenis pekerjaannya, tetapi misalnya nih, tetapi adalah waktu yang dihabiskan orang tua di dalam pekerjaannya, seperti itu. Ada saja misalnya orang tua yang pekerjaannya sebagai pegawai negeri, dan yang satunya di bidang swasta ternyata lebih dominan waktunya banyak habis yang swasta dibandingkan pegawai negeri, sehingga itu mempengaruhi prestasi peserta didik. Nah, sah saja ketika peneliti kualitatif merubah fokusnya kepada misalnya pengaruh waktu kerja orang tua terhadap prestasi peserta didik, misalnya seperti itu. Nah, kemudian analisis selama di lapangan. Yang kedua, analisis selama di lapangan. Nah, untuk analisis selama di lapangan ini ada model-model Miles dan Haberman, di mana analisis data dalam penelitian kualitatif juga dapat dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Jadi tadi yang pertama analisis sebelum lapangan, bedanya nggak terlalu jauh gitu ya, proses antara analisis sebelum lapangan dan analisis selama di lapangan, karena ini yang selama di lapangan akan mempengaruhi terhadap analisis yang dihasilkan sebelum lapangan tadi. Nah, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data, ya. Dan dilakukan dalam periode waktu tertentu. Ibu hapus dulu yang ini. Nah, seperti yang dikatakan di awal, bahwa tidak ada pedoman yang jelas bagaimana analisis data di dalam penelitian kualitatif, hanya saja dibutuhkan daya kreativitas dan juga pengetahuan yang tinggi daripada penelitinya, seperti itu ya. Kemudian di analisis selama di lapangan, kita tulis dulu, analisis selama di lapangan. Nah, analisis selama di lapangan pada saat wawancara, peneliti sudah dapat melakukan analisis terhadap jawaban yang
diwawancarainya, ya. Kemudian bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya lagi. Jadi analisis selama di lapangan ini ya memang prosesnya dilakukan pada saat pengumpulan data di lapangan. Taruhlah contohnya tadi, kalau yang dari buku Prof. Sugiono, beliau mencontohkan ketika pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara seperti itu ya. Nah, maka pada saat wawancara berlangsung, ketika peneliti merasa jawaban daripada responden tersebut belum memuaskan atau belum mengcover keingintahuan daripada peneliti, maka peneliti berhak diperbolehkan untuk menanya lebih lanjut seperti itu ya. Jadi ini misalnya ketika teknik yang digunakan dalam pengumpulan datanya adalah dengan teknik wawancara. Analisis selama di lapangan pada saat proses wawancara berlangsung, jika misalnya peneliti merasa tidak puas dari hasil analisisnya dia, maka peneliti boleh bertanya kembali. Boleh bertanya kembali hingga nanti diperoleh data yang cukup gitu ya, yang dirasa cukup oleh peneliti. Nah, Miles dan Haberman di dalam bukunya di tahun 1984 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Menurutnya Miles dan Haberman tahun 84 bahwa aktivitas analisis data selama di lapangan, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus. Hingga sampai tuntas, dan juga data yang diperoleh jenuh, artinya tidak ada data lain yang dapat ditemukan karena sudah karena sudah sampai tuntas yang dilakukan oleh para penelitinya. Nah, aktivitas dalam analisis data dapat disebut menjadi data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification, ya seperti itu. Ada flow model yang digambarkan oleh Miles dan Haberman terkait dengan analisis data selama di lapangan ya. Bahwa mulai dari pengumpulan data, setelah dikumpulkan data direduksi, kemudian diantisipasi lagi setelah pereduksiannya, kemudian kita bisa melakukan display data, penampilan data yang telah didapatkan, kemudian juga tetap dianalisis sampai nanti datanya jenuh, baru nanti dibuat kesimpulan atau verifikasi. Jadi kalau flow model daripada analisis data di lapangan menurut Miles dan Haberman itu mulai dari periode pengumpulan. Ada periode pengumpulan, kemudian selama periode pengumpulan ini bisa dilakukan reduksi data, reduksi data, mohon maaf, sampai mana tadi? Ada reduksi data. Setelah reduksi data, di dalam reduksi data ini bisa terjadi antisipasi yang dilakukan kalau misalnya ternyata data yang didapatkan selama periode pengumpulan ini ada yang dianggap masih kurang, ya. Ini bisa dilakukan lanjutan pengumpulan data seperti itu. Lanjutan pengumpulan data. Kemudian nanti sampai pada tingkatan bisa melakukan display terhadap data. Display data yang dikumpulkan. Ibu mohon maaf atas tadi ya.
sedikit ada keributan, mohon maaf. Nah, setelah display data yang dikumpulkan, ini juga masih bisa dilanjutkan dengan pengumpulan data. Karena analisis kan lanjut, jika masih dirasa kurang, lanjut pengumpulan data. Lanjut pengumpulan data. Ini dalam proses ini kan ada analisisnya seperti itu ya, kenapa dilanjut atau tidak. Baru nanti sampai ke ending akhirnya adalah pembuatan kesimpulan daripada data-data yang didapatkan. Kesimpulan hasil analisis. Nah, jadi anak-anak ibu yang ada beberapa waktu yang lalu yang konsultasi ide atau tema penelitian, bahkan sudah ada yang membentuk judulnya seperti itu ya, dan beberapa di antaranya arah penelitiannya adalah ke arah kualitatif seperti itu, maka harapannya nanti tidak hanya sekedar sebar angket, kumpulkan data, kemudian diwawancara, tidak sampai seperti itu, tetapi harus bisa menjurus sampai kepada memang data yang didapatkan itu jenuh, tidak ada pertanyaan lagi yang bisa dilontarkan terkait permasalahan atau fokus masalah yang diangkat, sehingga tidak hanya berakhir pada tataran permukaan. Sehingga sangat tidak logis ketika penelitian kualitatif itu hanya dilaksanakan dalam kurun waktu 1-2 bulan. Kecuali memang si peneliti memiliki tingkat pengetahuan yang mungkin sangat high, sangat tinggi, sehingga bisa menyimpulkan data-data penelitian dalam waktu yang sesingkat itu. Biasanya kadang membutuhkan waktu hampir selama 1 semester, misalnya, karena kita berhubungan dengan duduk sini, karena berhubungan dengan sosial humaniora seperti itu ya, berhubungan dengan orang-orang sosial yang memiliki pola pandang, pola pemikiran yang berbeda-beda, sehingga peneliti harus bisa menangkap data-data penting yang disajikan daripada respondennya kita, seperti itu. Jadi nanti harapannya ibu, anak-anak ibu yang memang mengangkat idenya mengarah kepada penelitian kualitatif, bisa betul-betul menyajikan data sebaik mungkin, tidak hanya sekedar menyebutkan apa yang didapatkan berdasarkan angket dan wawancara, tetapi bisa menyimpulkan daripada data-data yang didapatkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitiannya. Jadi seperti yang selalu Ibu ulang-ulang, bahwa penelitian kuantitatif dan kualitatif itu memiliki kadar kesusahan sesuai dengan fokus masalahnya masing-masing. Misalnya kalau ada yang ingin meneliti terkait dengan apa misalnya ya, latar pendidikan orang tua terhadap kedisiplinan anak gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar mengumpulkan Bapak A pendidikannya ini, Bapak B pendidikannya ini, Ibu pendidikannya ini, kemudian dilihat di data sekolah ternyata anaknya sering masuk telat dan sebagainya. Tidak hanya bisa membaca dari data, tetapi perlu wawancara lebih lanjut gitu kan, bagaimana si orang tua dengan latar belakang tersebut menerapkan pendidikan terhadap anaknya, itu juga harus ditelusur. Dan karena respondennya nanti banyak, harus bisa dipilah-pilah, dilakukan pengkodingan, misalnya nanti satu kelas ada 20 anak, berarti ada 20 orang tua, ada kemungkinan 20 latar pendidikan, atau nanti dari berbagai macam latar pendidikan itu dikelompokkan, yang latar pendidikannya begawi ke mama. Iya, mohon maaf ya anak-anak, kita lanjutkan. Kalau misalnya tadi didapatkan latar pendidikannya yang ada yang SMP, SMA, S1, S2, bahkan ada S3, kemudian dikelompokkan lagi yang latar belakangnya SMP ada berapa orang tuanya, SMA-nya berapa orang, kemudian S1-nya berapa orang, S2-nya berapa orang, S3-nya berapa orang. Kemudian dari sana kita lihat polanya seperti apa gitu kan. Hingga akhirnya nanti kita dapat memberikan kesimpulan yang tidak hanya berdasarkan pemikirannya kita saja, tetapi memang berdasarkan fakta di lapangan, bahwa misalnya orang tua yang berlatar pendidikannya S2 ternyata lebih saklek di dalam melakukan kedisiplinan terhadap anak, sehingga anaknya misalnya tidak pernah telat masuk di sekolah, atau PR-nya selalu dikumpulkan tepat waktu. Nah, makna kedisiplinan pun harus diperjelas. Disiplin seperti apa yang ditembak oleh peneliti di dalam penelitiannya, apakah terkait dengan tepat tidaknya masuk ke sekolah, atau terkait dengan tepat waktunya di dalam pengumpulan tugas dan sebagainya, itu juga harus diperjelas.
Jadi ada beberapa tahapan-tahapan, langkah-langkah yang memang harus diperhatikan oleh peneliti. Jangan hanya tadi sekedar, yang selama ini adalah hanya sekedar menampilkan data yang didapatkan dari angket, misalnya, kemudian dihubung-hubungkan dengan data yang ada di sekolah, diinterpretasikan sendiri, tanpa ada wawancara lebih lanjut, atau wawancara sekadarnya, dan akhirnya membuat kesimpulan itu sangat bias. Penelitian yang seperti itu hanya asumsi daripada peneliti saja. Kita lanjutkan. Yang ke apa namanya ya? Yang selanjutnya adalah analisis data selama di lapangan itu sebenarnya banyak modelnya. Jadi nanti anak-anak ibu bisa baca atau bisa dicari sendiri tentang analisis selama di lapangan. Itu ada dari model Miles dan Haberman. Kemudian yang kedua ada modelnya siapa ya tadi, ada modelnya Spradley. Ada model dari Spradley. Kemudian ada berapa ya, sebentar. Kalau yang dari, ada juga yang berdasarkan, bentar. Ada dua model ya. Ada model Miles dan Haberman dan model Spradley. Kalau ini tadi yang ada reduksi, kemudian ada display data, sampai hingga pembentukan simpulan. Kalau daripada Spradley itu lumayan panjang langkah-langkahnya gitu kan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, mulai dari memilih situasi sosial, kemudian melaksanakan observasi partisipan, mencatat hasil observasi dan wawancara, melakukan observasi deskriptif, melakukan analisis domain, melakukan observasi terfokus, melaksanakan analisis taksonomi, melakukan observasi terseleksi, kemudian melakukan analisis komponensial, melakukan analisis tema, kemudian temuan budaya atau apa yang ditemukan di lapangan, kemudian baru menuliskan laporan. Kalau di sini ada hampir 12 langkah. Kalau yang di sini Miles dan Haberman tadi ada 1, 2, 3 ya, ada 3 langkah mulai dari reduksi, kemudian display dan juga penggambaran kesimpulan seperti itu. Haruskah Bu memilih dari dua model ini? Sebenarnya kalau yang berlaku selama ini sih tidak ada patokan bahwa kita harus mengikuti modelnya siapa. Tapi kalau ingin mengikuti ini jauh lebih baik seperti itu ya. yang lebih agak gampang itu modelnya Miles dan Haberman, karena kalau model Spradley itu lumayan panjang, tetapi itu bagus. Dia menyebutkan mulai dari kita harus memilih situasi sosialnya seperti apa, kemudian kita melaksanakan observasi terhadap partisipan atau respondennya kita, kemudian kita juga harus mencatat hasil observasinya, dan sebagainya. Gambarannya sebenarnya kurang lebihnya seperti itu dalam analisis selama di lapangan untuk penelitian kualitatif. Sebenarnya kalau kita baca langkah-langkahnya itu berlangsung mulai dari selama di lapangan hingga sampai ke setelah lapangan, beberapa langkahnya ya, seperti itu. Jadi mau pilih yang mana saja boleh, mau pilih model Miles dan Haberman oke, model Spradley oke, kalau menggunakan langkah-langkah sendiri juga oke, gitu kan, asal tadi catatannya tidak hanya sekedar dapat data, simpulkan, selesai. Tidak seperti itu. Karena yang seperti itu Ibu yakin datanya belum jenuh ya, data yang didapatkan belum jenuh, belum terlalu mendalam. Nah, ini terkait analisis data, silahkan nanti
diperdalam untuk anak-anak ibu yang memilih fokus penelitiannya ke kualitatif, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke poin terakhir daripada penelitian kualitatif, yaitu tentang validitas dan reliabilitas. Kalau di dalam penelitian kuantitatif, yang nanti yang juga dibahas, ada pembahasan tentang validitas dan reliabilitas. Nah, kalau di kualitatif juga ada nih poin tentang pembahasan validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif, ya. Validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Bagaimana nih validitas dan reliabilitas di dalam penelitian kualitatif? Nah, kalau di dalam penelitian kualitatif, ini kita menggunakan istilah yang berbeda dengan di dalam yang digunakan di dalam penelitian kuantitatif, ya. Sebentar. Kalau yang di dalam penelitian kualitatif, kita menyebutnya ada kredibilitas, kemudian ada transferability atau keteralihan, kemudian ada auditability atau dependability, serta confirmability atau dapat dikonfirmasi. Kalau di kuantitatif kan nanti ada validitas internal, validitas eksternal, kemudian ada kalau konsistensinya disebut dengan reliabilitas, kemudian kalau netralitasnya disebut dengan objektivitas. Itu kalau di kuanti, Ibu bagikan seperti ini saja ya. Ini kuanti, kemudian kuali, perbedaan penyebutan sebenarnya. Kalau nilai kebenaran di metode kuantitatif itu disebut istilahnya nanti validitas internal. Kalau di kualitatif disebut dengan kredibilitas. Kredibilitas. Ini maksudnya adalah nilai kebenaran. Kemudian, kalau terkait penerapannya, mudah tidaknya diterapkan itu berdasarkan kalau di kuantitatif adalah validitas eksternal. Kalau di kualitatif disebut dengan transferability. Ini disebut dengan penerapannya. Kemudian kalau konsistensinya, kalau di kuantitatif bahwa penelitian yang dilaksanakan itu ketika dilakukan ulang, hasilnya tidak jauh berbeda atau hampir sama, itu disebut dengan konsistensi atau reliabilitas. Kalau di kuantitatif, reliabilitas. Kalau di kualitatif itu disebut dengan auditability. Atau dependability. Ini adalah tentang reliable. Atau tentang konsistensi ya. Konsistensi. Kemudian yang terakhir adalah netralitas. Kalau netralitas itu di kuantitatif disebut dengan objektivitas. Kalau di kuali disebut dengan confirmability atau dapat dikonfirmasi. Konfirmabilitas. Ini terkait netralitasnya tadi. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sama dengan kuantitatif, ada validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif yang bahasanya memang berbeda dengan bahasa kuantitatif. Yang
ketika kita ingin melihat nilai kebenaran daripada suatu penelitian, kalau di kuantitatif disebut dengan validitas internal, kalau di kualitatif itu kredibilitas, kemudian terkait penerapannya, di kuantitatif disebut dengan validitas eksternal, di kuali disebut dengan transferability, kemudian yang reliable-nya atau konsistensinya ketika suatu penelitian atau ide tersebut diulang, maka hasilnya tidak jauh berbeda. Itu kalau di kuantitatif disebut dengan reliabilitas, kalau di kualitatif disebut dengan auditability atau dependability. Kemudian, nah terkait netralitas hasil penelitian, kalau di kuantitatif disebut dengan objektivitas, kalau di kualitatif disebut dengan confirmability atau konfirmabilitas, dapat tidaknya dikonfirmasi, seperti itu ya. Nah, berkenaan dengan uji kredibilitas, ada berbagai macam langkah, ada berbagai macam cara gitu ya yang dapat digunakan tentang uji kredibilitas. Uji kredibilitas ini terkait dengan apa tadi ya, nilai kepercayaan ya, nilai kepercayaan. Nah, ada berbagai cara yang dapat dilakukan, mulai dari apa ya, pengamatan yang panjang, kemudian tekun di dalam pengamatannya, kemudian triangulasi data yang menggunakan berbagai teknik di dalam pengumpulan datanya, kemudian ada melakukan diskusi antar teman, juga melakukan analisis kasus hal-hal yang menyimpang daripada penelitian juga dianalisis, kemudian juga melakukan pengecekan seperti itu termasuk untuk menjaga keterpercayaan daripada penelitian yang dilaksanakan. Uji kredibilitas ini dapat dilakukan atau kita dapat menunjukkan uji kredibilitas setelah apa namanya ya, menjaga langkah-langkah atau poin-poin yang memang harus dilakukan untuk menunjukkan uji kredibilitas. Misalnya tadi yang pertama, perpanjangan pengamatan. Makanya Ibu bilang pengamatan atau penelitian kualitatif yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 sampai 2 bulan saja, itu kredibilitas daripada penelitiannya atau nilai kepercayaan terhadap penelitian itu dipertanyakan. Apakah iya gitu kan dalam kurun waktu 1 sampai 2 bulan bisa mengamati misalnya pengaruh daripada latar belakang pendidikan orang tua dengan kedisiplinan anak misalnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, peningkatan ketekunan. Peningkatan ketekunan. Peningkatan atau meningkatkan ketekunan atau meningkatkan ketekunan. Ya. Jadi seberapa serius kita di dalam melakukan analisis data, pengamatan data itu juga akan mempengaruhi kredibilitas daripada penelitiannya kita, seperti itu ya. Meningkatkan ketekunan itu, anak-anak Ibu, itu ibarat kita mengecek pengerjaan soal-soal ujian atau meneliti kembali tulisan ketika kita membuat proposal skripsi misalnya, kita mengamati kembali terhadap tulisan yang kita telah tulis, apakah ada kesalahan atau tidak. Itu menunjukkan apa ya? Itu salah satu upaya kita meningkatkan ketekunan seperti itu. Nah, dengan meningkatkan ketekunan seperti yang Ibu sampaikan tadi, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan di lapangan itu atau sebelum lapangan itu tepat atau tidak. Kemudian dengan meningkatkan ketekunan, kita juga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan juga sistematis tentang apa yang diamati. Nah, yang selama ini karena yang tersetting di pikirannya adalah pengen cepat lulus dengan usaha seminimal mungkin, sehingga hasil dari penelitiannya ya seperti itu, khususnya kepada anak-anak yang mengerjakan kualitatif, terkesan apa adanya saja, padahal
keterpercayaan, kredibilitas daripada penelitian yang dilaksanakan itu bergantung daripada usahanya kita, mulai dari waktu pengamatan yang sesuai atau yang cukup seperti itu, kemudian Anda memberikan ketekunan, atau menunjukkan ketekunan terhadap penelitian yang Anda laksanakan, terlihat nanti daripada analisis data dan sebagainya, itu nanti dapat menunjukkan kredibilitas daripada penelitian yang dilakukan. Bu, susah ya Bu, ternyata penelitian kualitatif. Kalau Ibu dulu semasa waktu S1 dan S2 memang menganggap kualitatif itu cenderung susah dibandingkan kuantitatif, karena masa penelitian yang cukup panjang atau bahkan ada yang lumayan panjang, bahkan ada yang bertahun-tahun di dalam melaksanakannya gitu kan. Tapi ini menjadi satu bagian yang menarik juga gitu kan. Namun ketika dipelajari lebih lanjut, tidak bisa berat sebelah menyatakan bahwa kualitatif lebih susah, atau kadang ada sebagian dosen yang mendoktrin anak-anaknya bahwa kuantitatif itu lebih susah. Tidak. Susah tidaknya seperti yang Ibu sampaikan itu tergantung kepada rumusan masalah atau fokus masalah yang diangkat di dalam penelitian seperti itu. Nah, kemudian salah satu bekal peneliti di dalam meningkatkan ketekunan ini adalah dengan membaca berbagai macam referensi baik buku, artikel dan sebagainya, ataupun hasil-hasil penelitian, atau melihat berbagai macam dokumen. Ini ya, mencari untuk menunjang analisis data di dalam penelitiannya dia. Ini akan menambah wawasan daripada peneliti, kemudian membuka pemikirannya, mempertajam pemikirannya, sehingga nanti simpulan daripada penelitian yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu, karena tidak hanya berasal dari atau bersumber daripada asumsi peneliti semata, tetapi ada rujukan-rujukan yang memperkuat asumsi-asumsi peneliti tersebut. Jadi tadi bukti ketekunannya juga dapat dilihat dari usahanya dalam mencari dan membaca berbagai referensi yang dapat menunjang analisis data penelitian. Jangan sampai nanti anak-anak Ibu yang mengambil penelitiannya dengan desain penelitian kualitatif, di sana hanya ada wacana atau asumsi daripada peneliti saja. Fungsi bab 2 daripada proposal skripsi kita atau skripsi kita itu nanti dapat menjadi rujukan di dalam pembahasan di bab 4. Jadi peneliti harus bisa menghubungkan atau mengacu terhadap referensi-referensi yang digunakan di bab 2, atau nanti bisa ditunjukkan dengan tambahan referensi-referensi baru yang dikutip di dalam pembahasan bab 4, sehingga tidak hanya sekadar menyatakan atau menarasikan apa yang ada di pikiran peneliti saja. Kemudian ada triangulasi. Nah, ini kemudian ada tadi di dalam uji kredibilitas yang Ibu sebutkan, mulai dari memanjangkan pengamatan atau waktu pengamatan, kemudian meningkatkan ketekunan, kemudian ada juga yang ketiga, triangulasi. Mohon maaf. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas, triangulasi yang dilakukan di dalam pengujian kredibilitas atau keterpercayaan penelitian, kita artikan bahwa data yang kita gunakan di dalam penelitian kita itu bersumber dari berbagai sumber yang didapatkan dengan berbagai cara dan juga dalam berbagai kurun waktu seperti itu ya. Makanya biasanya kalau melihat buku membahas dengan triangulasi itu pasti ada panah-panahnya. Tadi kan Ibu katakan bahwa triangulasi di dalam pengujian kredibilitas atau untuk menunjukkan kredibilitas daripada penelitian dapat dilihatkan dengan pengambilan sumber informasi dari berbagai sumber, pengambilan informasi dari berbagai sumber, kemudian juga dengan berbagai cara, informasi atau data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan juga dari berbagai kurun waktu gitu kan. Dan itu hendaknya dinyatakan di dalam
penelitian yang dilaksanakan, atau misalnya ditunjukkan di bab 3 metode penelitian terkait dengan pengumpulan data, juga bisa dijelaskan, atau juga bisa disebutkan pada saat pembahasan di bab 4, seperti itu ya. Kalau informasinya dari berbagai sumber, contohnya ada dari guru, misalnya, kemudian dikonfirmasi guru, teman, kemudian guru orang tua, teman dengan orang tua, dan sebagainya. Kalau ini dari berbagai sumber, berarti ada 3 sumber informasi. Ada guru, teman, orang tua, ada 3 ya. Ibu tidak menunjukkan tingkatan, maksudnya menuliskan 1, 2, 3, cuma penanda. Kemudian, triangulasi dengan dari teknik yang digunakan di dalam pengumpulan data. Misalnya ada observasi, kemudian wawancara, kemudian ada teknik dokumennya. Ya. Ini sumber data, ini teknik pengumpulan datanya yang triangulasi, kemudian ada dari kurun waktu pengumpulan data, misalnya ada siang, malam, pagi. Seperti itu yang terkait triangulasi ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Tadi setelah pemanjangan waktu atau pemanjangan pengamatan, kemudian meningkatkan ketekunan, kemudian ada triangulasi, kemudian tadi ada juga Ibu menyebutkan analisis kasus-kasus negatif atau hal-hal yang menyimpang di dalam penelitian. Oh ya, diskusi dengan teman juga ada, diskusi dengan teman juga menjadi bagian untuk uji kredibilitas. Mungkin misalnya bisa ditunjukkan nanti yang melakukan penelitian kualitatif, misalnya ada bukti diskusi dengan pakar. Kalau misalnya yang terkait tentang tadi latar belakang orang tua, misalnya nanti dengan apa ya, dengan kepala sekolahnya kah atau apa, ada bukti hasil diskusinya juga bisa ditunjukkan. Kemudian tadi selanjutnya tentang analisis kasus negatif atau hal-hal yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian. Itu juga dapat meningkatkan keyakinan, nilai keyakinan terhadap penelitian yang dilaksanakan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada pengecualian di dalam pengumpulan data, ternyata misalnya kasus negatif ini bukan dalam artian hal yang negatif, tetapi yang tidak sesuai gitu kan dengan yang semestinya daripada penelitian. Ibu tuliskan dulu tadi apa? Analisis kasus negatif. Analisis kasus negatif. Analisis kasus negatif. Nah, misalnya tadi ada yang tidak sesuai ketika yang melakukan pengumpulan data berkenaan dengan pengaruh latar pendidikan orang tua, misalnya dengan tingkat kedisiplinan siswa. Ternyata asumsinya anak-anak ibu misalnya semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, ternyata tingkat kedisiplinannya semakin tinggi, asumsinya anak-anak ibu gitu kan di dalam pembuatan pelaksanaan penelitian. Namun ternyata pada saat pengumpulan data di lapangan ada yang unik nih. Ternyata ada yang anak yang sangat disiplin, misalnya pendidikan orang tuanya rendah, misalnya pendidikan orang tua rendah, tetapi misalnya disiplin anaknya tinggi. Nah, ini hal yang menarik juga untuk dibahaskan. Jadi tidak melulu, tidak selalu yang harus sejalan gitu kan. Semakin tinggi pendidikan orang tua, tingkat kedisiplinan anak semakin tinggi, walaupun misalnya ada teori. Nah, ketika di lapangan ternyata menemukan hal yang menyimpang, alangkah baiknya, bahkan semakin baik jika kita sebagai peneliti bisa mengulas kenapa nih ada yang bisa terjadi pendidikan orang tua yang tidak tinggi, ternyata disiplin anaknya tinggi. Cari penyebabnya apa, cari referensi-referensi yang menunjang apa. Ibu yakin itu penelitiannya sangat bagus dan dapat dipercaya, seperti itu ya. Kemudian, bisa masang lah, sini, Acil pasangkan. Kemudian,
Kita share. Kemudian kita lanjutkan ke yang ada juga tadi Ibu mengatakan member check. Member check yaitu ini kita hapus dulu. Kelima tadi ada apa namanya? Diskusi dengan teman termasuk juga menggunakan berbagai macam referensi, itu biasa saja ya, diskusi teman seperti itu ya. Kemudian ada juga mengadakan member check. 6 ya, yang ke-6. 5-nya tadi yang diskusi teman ya. Kemudian ada juga member check. Member check ini adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Jadi peneliti mengecek data kepada pemberi data. Pada pemberi data harus dicek itu. Tujuannya apa? Tujuan member check ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh ini sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Betul atau tidak? Gitu kan, harus ada member check. Karena misalnya bagi yang melakukan penelitian menggunakan instrumennya nanti kuesioner atau angket, itu jelas harus dilakukan member check ini untuk konfirmasi, bukan untuk merubah hasil penelitian, tidak, tetapi ingin mengkonfirmasi apakah data yang diisikan oleh responden kita atau informan kita itu benar adanya atau tidak, seperti itu. Banyak sekali terjadi bias bagi peneliti yang menggunakan angket sebagai instrumen penelitian, karena kembali saja kepada pribadi kita. Ketika kita misalnya diberikan link untuk pengisian angket dan sebagainya, kita biasanya paling malas untuk mengisi angket gitu kan. Jadi cenderung memberikan jawaban yang baik-baik saja gitu kan, kadang beberapa tanpa membaca narasinya, seperti itu ya. Jadi harus dilakukan member check dengan tujuan untuk mengkonfirmasi data-data yang kita dapatkan ini sudah tepat atau tidak, seperti itu ya. Dapat disepakati bersama atau tidak, sehingga nantinya dapat menghasilkan penelitian yang kredibel atau dapat dipercaya. Atau bisa juga di dalam member check itu peneliti mengkonfirmasi kepada informan mengenai apa yang bisa peneliti pahami daripada data yang didapatkan, kira-kira sudah tepat atau tidak, agar tidak terjadi salah asumsi atau salah penyimpulan, seperti itu. Nah, berkenaan dengan member check ini dapat dilakukan setelah selesai masa pengumpulan data, atau bisa juga apa namanya pada saat ingin membuat kesimpulan, misalnya merasa ada yang tidak pas, bisa dilakukan member check seperti itu. Jadi tidak ada pakem yang ketat gitu kan, bahwa member check harus dilakukan misalnya setelah analisis data selesai, tidak mesti seperti itu gitu kan. Setelah misalnya pengumpulan data didapatkan, pengen langsung melakukan member check juga dipersilahkan, seperti itu ya. Itu terkait dengan kredibilitas. Kemudian kita lanjutkan tentang transferability. Transferability tadi apa ya? Transferability itu berkenaan dengan penerapannya. Nah, apa namanya ya? Kalau di dalam penelitian kuantitatif, ini tuliskan di sini ya. Transferability atau penerapan. Nah, tentang pengujian transferability, kalau di dalam kuantitatif ini disebut dengan validitas eksternal, seperti itu ya, yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kita kepada populasi di mana sampel penelitian diambil itu kalau di dalam penelitian kuantitatif. Nah, untuk penelitian kualitatif, apa namanya ya?
di dalam penelitian kualitatif sendiri untuk transferability ini ada tuntutan di mana peneliti itu harus membuat uraian yang jelas, ya, untuk menunjukkan transferability atau bahwa penelitian ini memang dapat diterapkan atau memang menunjukkan apa yang ada di lapangan, maka tugasnya peneliti adalah membuat laporan penelitian atau kalau ini kan skripsi berarti menjelaskan di dalam skripsinya dengan uraian yang jelas, kemudian rinci, sistematis, dan logis gitu ya. Dan logis atau dapat dipercaya. Sehingga hasil daripada penelitian kualitatifnya kan biasanya dapat menghasilkan suatu kesimpulan atau bahkan teori seperti itu ya. Sehingga ketika peneliti lain ingin melaksanakan penelitian serupa, dia bisa menggunakan penelitian kita sebagai rujukan seperti itu ya. Karena ini merupakan karya ilmiah, maka hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan karena kalau ternyata salah di kita akan mengakibatkan kesalahan secara turun-temurun seperti itu anak-anak ibu. Nah, ketika nanti misalnya ada orang, misalnya pembimbing, adik-adik tingkat kalian, gitu kan, atau kawan seangkatan kalian, membaca skripsinya kalian atau karya ilmiahnya kalian, dan dapat memperoleh gambaran yang jelas, mengenai apa yang disampaikan peneliti di dalam penelitiannya, maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh kita tersebut sudah memenuhi standar transferabilitas atau standar penerapan tersebut sudah dapat diterapkan. Kadang ada beberapa orang yang menyajikan hasil penelitian, tadi misalnya contohnya yang mengangkat tentang latar belakang pendidikan orang tua dengan kedisiplinan, misalnya seperti itu. Kemudian cuma sekedar menyebutkan, tidak memberikan rincian yang jelas mengapa hal itu bisa terjadi, penyebabnya apa, dan sebagainya. Kemudian ada pengecualian kenapa bisa terjadi. Antara kredibilitas dan transferabilitas ini bersambungan. Di transferabilitas adalah kemampuan anak-anak ibu sebagai peneliti untuk menjelaskan secara rinci, menunjukkan secara rinci, hingga akhirnya kami sebagai pembaca dapat mengatakan, oh wow, ternyata hasilnya seperti itu. Oh ternyata di lapangan seperti ini. Ternyata bisa jadi ada pengecualian dan sebagainya. Nah ketika para pembaca sampai pada titik yang menyatakan, oh iya ya, ternyata seperti ini ya, ada hal yang seperti itu, tidak mesti terungkap sebenarnya, tidak mesti dilisankan atau dilafalkan, tetapi ada titik poin, nangkap nggak ya maksudnya ketika kita membaca sesuatu, kadang kita berada pada titik yang, oh seperti ini ya. Nah ketika kita sampai pada titik yang seperti itu berarti karyanya seseorang tersebut sudah memenuhi standar transferabilitas, seperti itu anak-anak ibu. Kemudian kita lanjut. Bentar. Kemudian cek. Kemudian kita lanjut ke yang pengujian selanjutnya. Kalau di kuantitatif yaitu disebut dengan reliabilitas. Sekarang kita masuk ke yang tahapannya di kualitatif disebut dengan auditabilitas atau dependability ya. Dependability kemarin. Nah, kita berbicara di dalam penelitian kuantitatif dulu terkait dependabilitas atau reliabilitas ini ya. Dependabilitas. Kalau di kuantitatif, kuanti disebut dengan reliabilitas ya. Nah,
Reliabilitas atau suatu penelitian dikatakan reliable adalah apabila uh, orang lain itu dapat mengulangi atau melaksanakan kembali atau mereplikasi lagi proses penelitian yang kita lakukan dan memperoleh hasil yang sama atau tidak jauh berbeda dengan apa yang kita dapatkan. Itu kalau di dalam penelitian kuantitatif. Nah, bagaimana di dalam penelitian kualitatif? Di dalam penelitian kualitatif, apa namanya ya? Di dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas atau reliabilitasnya ini, kalau di dalam bahasa kuantitatif, dapat dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit atau pengecekan, ya, pengecekan terhadap keseluruhan proses penelitian. Nah, karena memang sering terjadi, biasanya di kalangan mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas akhir ya, tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi ternyata memperoleh data gitu kan. Bahasa kitanya sih dimanipulatif gitu kan. Ada yang kejadian yang seperti itu. Ada salah satu bagian daripada mahasiswa kita gitu kan yang melakukan penelitian, ternyata setelah ditelusur ternyata dia melakukan penelitian kepada dirinya sendiri seperti itu, bukan kepada orang lain. Nah, hal ini harapannya jangan seperti itu ya. Jangan dimanipulatif. Kalau bohong di dalam penelitian, maka kalian menyebarkan suatu informasi yang bohong kepada khalayak ramai seperti itu. Sedangkan ini adalah karya ilmiah, kan? Anda menciderai keilmiahan kalau Anda misalnya melakukan manipulatif atau hal yang tidak sesuai di dalam penelitian. Di dalam tataran S1, karya ilmiah atau penelitian itu dilaksanakan untuk mengajari para mahasiswa untuk memahami atau memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai langkah-langkah ilmiah, langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan di dalam penelitian. Entah nanti hasilnya sesuai ataupun tidak, itu tidak bermasalah. Yang penting anak-anak ibu sudah memahami langkah-langkah penelitian, baik itu kuantitatif, kualitatif, dan sebagainya, bisa melaksanakannya sesuai dengan yang semestinya. Masalah nanti hasilnya ternyata sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan teori, itu jangan khawatir. Bagi yang sesuai dengan teori, berarti bisa di dalam pembahasannya menyatakan bahwa penelitian ini sesuai dengan penelitian si A, sesuai dengan penelitian si B, dan sebagainya. Bagi yang tidak sesuai, maka itu bukan menjadi masalah, tinggal dianalisis lebih lanjut apa yang menjadi penyebab ketidaksesuaian, apa yang menyebabkan, kemudian semestinya yang seperti apa, itu malah menjadi suatu temuan yang baru dan juga menjadi hal yang bermanfaat ketimbang kalian memanipulatif langkah-langkah atau bagian daripada aturan-aturan di dalam pelaksanaan penelitian seperti itu ya. Mohon dipahami hal-hal yang seperti itu. Karena ini tuh hasil dari karya ilmiahnya kalian itu kan akan disimpan atau bahkan sebagian dipublikasikan, akan dibaca oleh banyak orang atau akan dibaca oleh adik-adiknya. Ketika kakak-kakaknya melakukan hal yang salah, nanti akan turun-temurun seperti itu ya, akan bersambungan. Jadi, di dalam proses penelitian kualitatif, perlu halnya melakukan audit atau pengecekan terhadap keseluruhan proses penelitian atau langkah-langkah yang dilakukan. Begitu juga di kuantitatif, ya, untuk memastikan nanti ketika penelitian serupa dilakukan kembali, akan menghasilkan hasil yang tidak jauh berbeda, seperti itu ya. Atau ketika teori-teori yang digunakan dari hasil penelitian kualitatif ini, hasil dari penelitian kualitatifnya itu dapat menjadi acuan bagi peneliti yang lain, seperti itu ya. Untuk penelitian kualitatif, jika peneliti tak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, misalnya biasanya bisa ditunjukkan bahwa tanggal sekian dilakukan pengumpulan data ini di daerah ini misalnya, atau tanggal sekian kunjungan ke rumah orang tua siswa dan sebagainya. Kalau peneliti tidak dapat menunjukkan hal yang seperti itu, maka penelitiannya patut untuk diragukan. Ini bukan pernyataan Ibu, ini pernyataan dari Sanavia Faisal
di tahun 1000 untuk karyanya di tahun 1990. Jadi kualitatif hendaknya kesampingkanlah pemikiran bahwa saya ngambil kualitatif aja deh karena kualitatif gampang, tidak main hitung-hitungan statistik dan sebagainya. Jangan seperti itu, jangan menyepelekan seperti itu. Ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu kan. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan di dalam pelaksanaan penelitian kualitatif agar penelitian kualitatifnya masuk ke dalam kategori memiliki kredibilitas, kemudian transferabilitas, kemudian juga defendabilitas itu dapat terpenuhi. Kemudian kita masuk ke pengujian yang terakhir. Pengujian yang terakhir yang keempat itu adalah pengujian confirmability atau dapat dikonfirmasi, penelitiannya dapat dikonfirmasi seperti itu ya. Confirmability atau tadi yang sudah Ibu sebutkan kepada anak-anak Ibu, dapat dikonfirmasi gitu ya, dapat dikonfirmasi. Nah, kalau terkait confirmability, kalau di dalam penelitian kuantitatif, tadi Ibu menyebutkannya sebagai objektivitas atau netralitas ya. Confirmability ini terkait dengan netralitas atau objektivitas kalau di kuanti ya. Nah, pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Seperti itu ya. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif seperti apa, Bu? Di dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability tadi. Di dependability tadi, apa namanya ya, kita harus bisa menunjukkan bahwa penelitian kita ini memang melewati proses lapangan seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita dapat menunjukkan apa namanya jejak aktivitas lapangan di dalam penelitian kita sekalian melakukan uji dependability dan di sana juga sekalian kita dapat melakukan uji confirmability seperti itu. Menguji confirmability berarti kita menguji hasil penelitian kita dikaitkan dengan proses yang dilakukan, seperti itu. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability dan apa artinya ya? Makanya tadi dikatakan bahwa dependability dan confirmability itu dapat dilakukan bersamaan. Kalau di dependability, kita menunjukkan kepada pembaca karya kita bahwa ada jejak aktivitas lapangannya kita. Kalau di confirmability, jejak aktivitas lapangan kita tunjukkan dengan hasilnya. Makanya tadi dikatakan bersamaan. Akan aneh bagi pembaca kalau ternyata ada jejak aktivitas lapangan tetapi hasilnya tidak ada. Aneh juga kalau hasilnya ada, ternyata jejak aktivitas lapangannya tidak ada, sehingga defendability dan confirmability seperti yang disampaikan tadi dapat kita laksanakan secara bersamaan. Ujinya dapat kita laksanakan secara bersamaan. Ini ya anak-anak ya, bahasa uji di dalam penelitian kualitatif ini berbeda dengan di kuantitatif. Kalau di kuantitatif mungkin ada proses-proses pengujian yang dilakukan, kemudian ada angka-angka dan sebagainya. Kalau di kualitatif adalah bagian daripada tahapan yang harus diikuti seperti itu ya. Kalau tadi seperti yang awal apa namanya uji kredibilitas misalnya, uji kredibilitas dengan berbagai tahapannya, kita bisa menunjukkan hal itu berarti itu sudah bagian daripada uji kredibilitas. Kemudian transferability. Di transferability kita dapat memberikan uraian deskripsi yang sangat jelas rinci terhadap penelitian kita, berarti itu sudah merupakan bagian daripada uji transferabilitas. Kemudian kita juga dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangan, itu berarti kita telah melakukan uji dependabilitas terhadap penelitian kita. Kemudian ada hasil yang disajikan dengan baik, itu juga merupakan bagian daripada confirmability. Nah, seperti itu kalau yang
di dalam penelitian kualitatif. Jadi ada 4 pengujian yang harus diikuti oleh anak-anak ibu. Tidak hanya sekedar enak nih penelitian kualitatif tinggal menarasikan doang, tidak seperti itu. Ada bagian validitas dan reliabilitas kalau di dalam penelitian kuantitatif ya. Ada kevalitan dan ada reliabilitas yang harus diikuti atau dipatuhi di dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Itu tadi ada 4. Kredibilitas, transferabilitas, kemudian dependability, dan confirmability. Jadi 4 hal ini harus diperhatikan khususnya bagi anak-anak ibu yang ingin nanti fokus penelitiannya ke arah kualitatif, seperti itu ya. Ibu berharap anak-anak lulusan dari lokal D, lulusan Medpen dari lokal D 2018 ini tidak seperti kebanyakan mahasiswa lain dari prodi kita yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif itu lebih gampang daripada penelitian kuantitatif. Tidak seperti itu. Makanya Ibu selalu ulangi, penelitian apapun itu, mau kuantitatif, kualitatif, mixed method, R&D, dan sebagainya, susah tidaknya itu tergantung kepada rumusan masalah dan fokus ataupun fokus masalah yang kita angkat, seperti itu. Dan mau penelitian apapun itu, kuanti, kuali, R&D, mixed method, dan sebagainya, harus mematuhi pakem-pakem atau aturan-aturan yang memang harus dipenuhi atau diikuti, seperti itu. Termasuk tadi uji kevalitan dan reliabilitasnya, atau tadi untuk di kualitatif ada uji kredibilitas sampai ke confirmability. Itu bertujuan untuk apa? Agar penelitian yang kita lakukan, kemudian hasil yang kita laporkan, itu dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dan kita menjadi bagian yang tidak menciderai terhadap keilmiahan suatu karya ilmiah, seperti itu. Nah, sudah selesai untuk pembahasan kita terkait penelitian kualitatif. Nanti setelah penelitian kualitatif ini akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang penelitian gabungan atau mixed method, seperti itu ya. Dengan kalau di mixed method itu nanti ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu berkenaan dengan konsep dasar penelitian kombinasi, kemudian metode kombinasi, mengenal mengenai metode kombinasi model atau design sequential explanatory, kemudian ada exploratory, kemudian ada concurrent triangulation, kemudian juga ada concurrent embedded ya. Jadi ada 5 poin terkait dengan pembahasan mixed method. Setelah mixed method kemudian nanti ada satu pertemuan membahas tentang metode penelitian R&D atau research and development atau penelitian dan pengembangan. Mulai dari pengertiannya seperti apa, tahapan dan prosesnya, kemudian R&D eksperimen, dan juga ada R&D penelitian tindakan dan kualitatif. Nah, demikian dari Ibu. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh anak-anak Ibu kirimkan komentar di kolom YouTube-nya kita untuk berdiskusi dan sebagainya. Atau yang ingin japri bertanya juga dipersilahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau yang telah Ibu umumkan, seperti itu. Kemudian jangan lupa sudah mulai bisa dicicil untuk pengerjaan tugas UTS dan juga UAS-nya, agar nanti pada saat tanggal 31 Desember dapat dikumpulkan UTS-nya, dan pada tanggal berapa ya, 7 apa 8 ya, Januari 2021, apa tanggal 10 ya, Ibu lupa, di Januari 2021 untuk pengumpulan tugas UAS-nya atau proposal skripsinya, seperti itu. Demikian dari Ibu. Bagi anak-anak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube-nya, mohon dengan senang hati untuk mensubscribe agar bisa semakin semakin bisa menyumbangkan video-video yang bermanfaat di bidang pendidikan. Demikian dari Ibu. Terima kasih. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.